Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila janabi nabiyillahil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Thumma ila hadarati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'i man lahu haqqun alaina. غفر الله لنا ولهم وستر عيوبنا وعيوبهم وجعل الجنة مثوانا ومثواهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah melaksanakan segala aktivitas ibadah kita. Tentunya mudah-mudahan yang kita kerjakan berupa ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi Habib nelpon saya, katanya beliau sedang kurang enak badan. Salam kepada seluruh jamaah, doakan mudah-mudahan Habib diberikan kesehatan yang paripurna, dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali mengajar di tempat kita serta juga diberikan keberkahan di dalam kehidupan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang hari ini menganggap 10 Muharram berarti puasa Asyura-nya sah. Kalau saya kemarin Asyura-nya, karena kan 1 Muharramnya mukhtalaf kan kemarin tuh, berbeda pendapat. Ada pemerintah itu 1 Muharramnya hari apa tuh? Hari Minggu kan? Hari Minggu berdasarkan hisab, berdasarkan perhitungan dan juga penglihatan dari astronomi. Menggunakan alat canggih astronomi itu. Kenapa kemudian ada ormas ya yang berbeda metode? Metodenya namanya istikmal. Istikmal itu jadi bulan jadi 30 hari. Ada dalilnya kata Rasulullah fa in ghumma alaikum, kalau memang dalam keadaan mendung. Posisinya hari Sabtu malam Minggu tuh mendung, Pak. Hari Sabtu malam Minggu tuh mendung. Udah istikmal 30 hari. Jadi hari Minggu masih kehitung tanggal 30 Zulhijjah. Nah, tanggal satunya kapan? Senin. Gitu. Lah Pak Ustadz, itu kan pemerintah sudah menggunakan alat canggih. Alat canggih itu tidak dianggap di dalam ilmu fikih, Pak. Alat canggih tidak dianggap di dalam ilmu fikih. Maka melihat ru'yatul hilal, ru'yatun itu artinya melihat. Ru'yatul hilal, melihat hilal itu dengan mata telanjang. Dengan mata kosong begini, melihat. Kelihatan apa enggak gitu. Kenapa begitu Pak Ustadz? Lah zaman Rasulullah emang pakai teropong kan enggak. Zaman Rasulullah melihat menggunakan mata telanjang gitu. Kalau begitu gimana Pak Ustadz? Ini namanya khilafun mu'tabar. Khilaf yang ya pantas dinamakan khilaf. Karena nafsul amrinya kita nggak tahu nafsul amri. Faktanya tahu nggak kita sekarang 11 Muharram atau 10 Muharram? Nggak tahu kan? Maka dalam hal ini jadi kita menganggap sekarang adalah Asyura, silahkan. Kalau saya menganggap Asyura itu atau 10 Muharram itu kemarin gitu.
Persis dengan yang terjadi ketika Idul Fitri berbeda atau puasa berbeda. Ya enggak? Ada sebagian muslim yang hari ini puasa, ada yang sebagian muslim yang menganggap besok baru puasa. Puasa Ramadan contohnya. Contohnya puasa Ramadan. Kan sering berbeda tuh. Kalau begitu gimana Pak Ustadz? Diterima apa enggak? Jangan ngomongin urusan diterima apa enggak. Kalau urusan fikih mau urusan hukum, urusan zahir. Sama juga dengan Idul Fitri. Ada yang sekarang Idul Fitri, ada yang besok baru Idul Fitri. Yang enak khotibnya tuh. Khotibnya double. Ya. Ada teman saya begitu ada Pak. Hari ini Idul Fitri dia khutbah, besok Idul Fitri dia khutbah juga. Wah, amplopnya double tuh Pak. Itu kata para ulama, Idul Fitri itu bukan nafsul amri, bukan fakta lapangan. Sekarang adalah 1 Syawal, bukan yang dianggap 1 Syawal gitu. Jadi bagaimana nih sekarang 10 Muharram kita puasa, masuk hitungan apa enggak? Jangan nanya begitu deh. Yang penting kita yakin bahwa sekarang 10 Muharram berdasarkan apa? Misalkan Nahdlatul Ulama bilang sekarang 10 Muharram, monggo silahkan. Enggak masalah. Insya Allah pahala sunnahnya dapat. Yang ribet mana? Yang ribet? Yang ribet yang enggak puasa juga nyalah-nyalahin orang. Tuh. Karena 10 Muharram itu hari sakral, Pak. Hari sakral itu apa? Hari keramat. Kayak dukun nih, ngomongin keramat. Padahal keramat itu bukan dukun, Pak. Bukan klinik. Sebab keramat itu dari bahasa Arab, karomatun, artinya kemuliaan. Keramat itu dari bahasa Arab, karomah, kemuliaan. Kita kalau dengar karomah kayaknya dengar masalah-masalah kewalian gitu, Pak Ustadz. Bukan. Seorang wali, seorang yang dicintai oleh Allah, yang sudah dekat dengan Allah, itu akan diberikan namanya karomah, kemuliaan. Berupa apa? Ya bermacam-macam. Ada yang ibadahnya tambah tekun. Ada yang karomahnya itu berupa hal-hal yang di luar nalar. Kalau kata anak sekarang, di luar nurul, Pak. Di luar nalar tuh, bisa jalan di atas angin, bisa jalan di atas air, bisa tahan sama api. Itu namanya karomah. Kalau bagi orang-orang biasa kayak kita, namanya ma'unah. Pernah nggak Pak kita dalam keadaan terdesak, terpepet, lari jadi tambah kencang? Ngangkat beban yang kira-kira nggak keangkat kalau dalam keadaan normal. Pernah nggak tuh Pak? Anak kita pengen jatuh gitu, lari, kita tangkep. Kalau diulang-ulang bisa Pak, kagak itu gua. Itu namanya ma'unah kalau orang biasa seperti kita. Kalau bagi orang-orang yang memiliki derajat khusus di sisi Allah, namanya karomah. Cuman biasanya wali bukan ngejar karomah, Pak. Karomah paling tinggi itu apa? Konsistensi. Ibadahnya konsisten, duhanya nggak pernah ditinggal, tahajudnya nggak pernah ditinggal. Itu al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Konsistensi itu lebih hebat daripada 1000 karomah, daripada 1000 keramat. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi keramat tuh, Pak. Lah, 10 Muharram ini hari karomah, Pak. Hari yang penuh dengan kemuliaan. Betapa tidak banyak tragedi-tragedi yang di luar nalar, tragedi-tragedi yang memang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di 10 Muharram. Banyak sekali, Pak. Gampangnya Nabi Nuh diselamatkan keluar dari bahteranya. Waktu itu kan Nabi Nuh tahu ceritanya ya, banjir bandang seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia, satu bumi itu banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Diselamatkan oleh Allah Nabi Nuh di dalam bahteranya itu 10 Muharram. Apalagi Nabi Ibrahim diselamatkan masuk ke dalam tong besar untuk dibakar itu 10 Muharram, Pak. Nabi Yunus diselamatkan ketika ditelan oleh ikan paus. Anggaplah ikan paus ya. Karena disebutnya ikan nun atau ikan hut. Anggaplah ikan paus, ikan besar itu. 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran bala tentara Fir'aun. Kapan, Pak? 10 Muharram. Apalagi? Konon katanya, kata kiai saya, namanya Kiai Haji Syah Baroh, orang Pandeglang tuh, almarhum Allah yarham. Kiamat akan terjadi 10 Muharram hari Jumat. 10 Muharram, sesakral itu. Dulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan oleh Allah untuk
puasa Ramadan, Rasulullah itu diwajibkan puasa 10 Muharram atau Asyura. Ini saking sakralnya Asyura, sama orang Jawa, sama orang Betawi, bulan Muharram sebutannya Suro, Pak. Sebutannya apa? Suro, ya enggak? Mana orang Jawa? Banyak. Apa? Bulan Muharram apa? Suro, nggih? Orang Betawi mana? Muharram apa? Suro, ya. Itu dari Asyura itu. Dari Asyura. Namanya Asyura itu namanya majaz mursal. Min dzikril ba'd wa iradatil kul. Contoh gampang. Tong, mak mana tong? No, lagi di sumur. Maknya lagi di sumur. Kesian itu, mak di dalam sumur. Padahal bukan di sumur, bukan di dalam sumur, di pinggir sumur. Tadi pulang lewat mana? Lewat sawah. Lah belok lewat sawah mah. Bukan lewat sawahnya, lewat pematang sawah. Ya enggak? Itu namanya majaz mursal. Min dzikril ba'd wa iradatil kul. Menyebutkan sebagian, maksudnya seluruhnya. Atau sebaliknya, min dzikril kul wa iradatil ba'd. Menyebutkan seluruhnya, maksudnya sebagiannya. Suro. Suro itu dari Asyura. Asyura itu apa? Bahasa Arabnya 10 itu asyratun. Bahasa Arabnya yang ke-10 kata sifat asyirun, al-asyir, yang ke-10. Yang ke-10 dan banyak fadilahnya Asyura. Ada apa namanya hamzah tuh di ujung. Asyura. Orang Indonesia males nyebut Asyura. Senengnya nyebut dipotong-potong jadi suro. Nggak bisa ngomong shin, cuman suro, jadi suro. Jadi malam 1 suro, dari Asyura. Padahal Asyura hari ke-10-nya tuh. Ini bener Pak, hari ke-10-nya. Itu saking keramatnya tuh. Bayangin, nabi-nabi banyak diselamatkan di 10 Muharram Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Ya. Coba bayangkan, ikan paus tuh Pak. Badannya aja ngelebihin truk, Pak. Badannya ngelebihin truk. Puluhan bahkan katanya ratusan ton ya. Yang gede itu ikan paus. Kalau kita dimakan ikan paus, Pak Ustadz, misalkan, apakah kemudian di dalam perutnya kita bisa ngerokok, ngopi, nongkrong? Gede sih, ya kan? Lah yuk bayangin aja, orang jantungnya ikan paus itu segede gajah, Pak. Jantungnya ikan paus itu segede gajah, bayangin. Tahu gajah, tahu? Tahu nggak gajah? Itu segede gajah, jantungnya doang. Lah bagaimana lambungnya, Bang? Ya kalau kita masuk lambungnya kan bisa lah gelayutan dikit di urat-uratnya gitu kan. Ternyata enggak, Pak. Ternyata enggak. Kemarin tuh saya nemu video, kalau Anda dimakan ikan paus, apa yang terjadi kata dia gitu. Ini seru nih. Ketika kita masuk ke perutnya ikan paus tuh kan kita lewatin kerongkongannya dulu tuh. Ya enggak? Lewatin kerongkongannya. Dilewatin kerongkongannya aja gitu udah nggak bisa napas tuh Pak. Itu ngelewatin kerongkongannya aja kita udah nggak bisa napas. Udah nggak bisa manjat, nggak bisa. Kalau ternyata berhasil kita sampai ke dalam lambungnya, kita akan bertemu dengan namanya asam lambung ikan paus. Tahu kita punya asam lambung, punya nggak Pak? Semua dari kita tuh punya asam lambung. Fungsinya buat apa? Buat mencerna makanan. Jadi coba-coba kita makan apa? Logam. Coba dah makan logam atu. Jangan dikeluar-keluarin tapi. Itu kena asam lambung, hancur tuh logam. Cobain kalau nggak percaya. Makan logam, lu iseng-iseng aja. Makan apa lagi? Biji apa tuh? Biji-bijian dah. Masuk. Dicerna oleh asam lambung dulu. Makanya kalau asam lambung naik, waduh, udah nggak karuan kita. Ya nggak? Makanya kalau asam lambung naik tuh udah nggak karuan. Itu sebab karena sering minum dalam keadaan berdiri itu asam lambung tuh. Jangan sering-sering minum dalam keadaan berdiri, duduk untuk mencegah asam lambung naik. Lah kalau kita nyemplung ke perutnya ikan paus, Pak, kita ketemu asam lambungnya paus. Dalam waktu beberapa menit badan kita akan hancur. Dalam hati saya, Masya Allah, berarti benar mukjizatnya Nabi Yunus alaihissalam. Masuk ke dalam perutnya ikan paus, tapi nggak mati Pak. Dilepeh lagi sama ikan paus. Padahal ikan paus tuh kalau ngelepeh, sebenarnya ikan paus tuh kalau ngelepeh ada satu namanya ambergris tuh Pak ya. Yang kemudian jadi apa tuh? Bahan bakunya amber, bahan bakunya parfum tuh yang harganya miliaran tuh.
Jadi kalau nelayan-nelayan habis berlayar berbulan-bulan, pulang-pulang kaya raya, itu dia bisa dipastikan nemu itu tuh Pak. Bahan baku muntahan paus sebagai bahan baku parfum yang harganya ratusan sampai miliaran 1 kilogramnya tuh. Baunya nggak enak. Cuma kalau dibakar tuh dia meleleh. Itu yang menjadi apa bahan bakunya parfum tuh. Dilepehin lagi sama ikan paus. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di 10 Muharram. Bayangin tuh 10 Muharram. Siapa lagi? Allah mengijabah doanya Nabi Zakaria 10 Muharram. Makanya nih orang di 10 Muharram nih kita kan ada nih yang sekarang puasa nggak? Ada yang sekarang 10 Muharram nggak? Ada ya? Kalau orang 10 Muharram sial, insya Allah 1 tahun ke depan sial tuh Pak. Pegang-pegang omongan saya. Kalau orang 10 Muharram itu gemar sedekah 1 tahun penuh, 1 tahun penuh tahun Hijriyah, dia akan diberikan keluasan rizki oleh Allah. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, riwayat Imam Baihaqi dikuatkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, dikatakan, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ira sanatih. Biasanya kita ngasih uang belanja ke istri kita berapa sehari? 100.000 anggap ya. Di hari Asyura tambahin 200.000, 300.000. Anak-anak kita biasanya kita kasih jajan 20.000 sehari, tambahin 50.000. Nah, 50.000 nih kamu mau jajan silahkan dah. Mah butuh apa lagi mah di rumah mah? Mau beli anu silahkan nih. Luaskan belanjanya tuh. Lam yazal fi sa'atin sa'iro sanatih. Maka dia akan senantiasa dalam keadaan luas rizkinya 1 tahun full. Itu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Orang yang ketika 10 Muharram kena apes, lagi kena apes nih, insya Allah itu pertanda dia akan 1 tahun full apes tuh Pak. Kayak jaga-jaga tuh, jaga-jaga nih 10 Muharram kemarin sama sekarang nih. Jangan macem-macem dah, jangan macem-macem. Insya Allah kita bakal enak hidup selama 1 tahun. Sebab apa? Ini hari sakralnya nih, 10 Muharram nih. Ya, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari bakaran apinya Raja Namrud. Jadi jangan dibayangkan dibakarnya di api unggun kecil gitu. Enggak Pak. Coba cari di YouTube tuh. Babylon, negeri Babilonia yang sekarang jadi Irak tuh. Dari atas ada bukitnya Pak, ada bukitnya. Nabi Ibrahim itu dilempar menggunakan ketapel raksasa. Deng, dilempar ke tengah kota. Isinya kobaran api semua. Puluhan ribu derajat Celcius ada di situ tuh Pak. Nabi Ibrahim dibakar. Satu orang namanya Ibrahim itu dibakar. Itu nama rajanya siapa? Ingat gak? Namrud atau Nemro. Sang raja di raja. Orang ahlus syirir. Ahlus syirir itu orang yang amat sangat jahat. Wajib dibunuh itu orang. Karena saking jahatnya. Itu dulu budak-budaknya tuh kalau dia udah bosan Pak. Ini mohon maaf. Budak-budaknya kalau udah bosan tuh palanya dipenggal-penggalin tuh. Palanya dipenggal-penggalin, ditusukin pakai apa? Tombak. Ditaruh di pinggir-pinggir kota tuh Pak. Jadi apa? Jadi obor Pak. Kan sakit tuh orang kan. Psikopat itu orang. Namanya Namrud. Dia lagi pesta ya kan. Pesta Nairuz namanya waktu itu. Keluar dari kota. Satu kota. Kosong kan kota tuh. Ada Nabi Ibrahim doang sendiri itu. Nabi Ibrahim gedeg ngeliat berhala-berhala tuh. Dihancur-hancurin satu-satu. Dang. Disisain satu yang paling gede. Kan ditanya tuh sama Namrud. Ini siapa yang melakukan ini? Ada satu satu orang. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Panggil tuh orang. Dipanggil. Nabi Ibrahim namanya Nabi itu Pak. Itu pasti orang yang ganteng. Yang paling ganteng. Yang paling gagah, yang paling pinter. Maka kita bukan Nabi. Kita mah pesek hidungnya ya. Otaknya juga rada anu gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim itu ganteng, gagah, wibawa, cerdas. Ditanya sama Namrud. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Di dalam Al-Quran tuh kan sebutannya begitu. Kita apal tuh ayatnya tuh. Siapa yang melakukan gini nih, wahai Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum. Kata Ibrahim, no, yang paling gede. Kan dia yang nggak hancur sendirian tuh. No, yang paling gede. Namrud, bagaimana sih orang
dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, masa dia yang ngancurin? Nah itu lu tahu nggak perlu sembah. Iya, itu lu tahu nggak perlu sembah. Ini Raja Namrud ini emang orang sakit, Pak. Awal-awal juz 3 tuh ada tuh, disebutkan tuh. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Kata Ibrahim, kan Nabi Ibrahim kan dakwah nih ke Namrud. Hai Namrud, bertakwalah pada Allah, berimanlah pada Allah. Siapa Allah katanya? Allah itu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Allah itu yang bisa mematikan dan menghidupkan. Kata Namrud, ana alladzi uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Panggil satu, panggil. Nih, budak nih dipanggil. Dang. Ada 2 budak dipanggil. Yang satu dimatiin, yang satu dibiarin. Itu maksud dia yuhyi wa yumit tuh. Matiin dan membiarkan hidup maksudnya. Lah, Nabi Ibrahim kan orang cerdas, namanya Nabi. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oh gitu. Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Coba, sekarang balik. Menenggelamkan di timur, menerbitkan di barat. Bisa nggak ente? Fabuhital ladzi kafar. Langsung diem tuh. Ah, sialan nih orang, kata Namrud. Gue cari-cari nih kesalahannya. Ketemu kesalahannya. Adalah menghancurkan berhala-berhalanya orang-orang Babilonia waktu itu. Dibakar sejadi-jadinya, Pak. Yang bantuin niupin apa tuh? Niupin apinya Nabi Ibrahim namanya cicak, Pak. Namanya cicak. Itu hewan paling brengsek tuh cicak tuh, Pak tuh. Lah bener, kalau ketemu cicak matiin, Pak. Cuman matiinnya kudu pakai hati juga. Kata para ulama, bener ini saya baca sendiri dalam kitab Al-Baijuri. Bahwa mematikan cicak itu sunnah kalau sekali pukul langsung mati. Kalau 2 kali, 3 kali nggak sunnah jatuhnya. Kita dapat dosa kecil. Jadi kalau mau matiin cicak sekalian, pakai apa tuh? Gebuk sekalian, biar langsung mati. Kan kalau langsung mati dia nggak ngerasain apa-apa tuh cicak. Itu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in tuh. Allah itu mencatat kebaikan atas segala sesuatu. Sampai ngebunuh cicak aja ada tata caranya. 1 kali pukul langsung mati baru sunnah. Kalau nggak sekali mati, kalau 2 kali, 3 kali, nah itu makruh malah. Kalau ketemu cicak tuh Pak, matiin. Cuma cicak yang berani berakin masjid. Banyak tuh tai-tai cicak tuh. Nah, itu kan najis mukhaffaf, najis mutawassithah itu. Kudu kita alirin air itu. Ribet. Lagi lewat pengen sholat gitu kan, nginjak tai cicak. La ilaha illallah. Gua ke kamar mandi lagi, gue cuci lagi, cicak tuh Pak tuh. Lagi masak sayur asem atau masak rendang, biar akan cicak. Coba sayur asem, nih saya kasih tahu nih kisi-kisinya nih. Sayur asem itu air apa cairan, Pak? Enggak, kalau udah jadi sayur namanya cairan di dalam fikih tuh. Enggak bisa disucikan itu. Paham nggak tuh? Atau minyak itu air atau cairan? Jadi di dalam fikih itu ada namanya ma'un, air, ada namanya ma'i'un, cairan. Kalau air bisa suci. Contoh, air kejatuhan, air 1 gayung, kejatuhan tai cicak. Jadi apa hukumnya? Mutanajis. Bisa nggak dia jadi suci lagi? Bisa, tambahin 215 liter air. Jadi 216 liter air. Jadi suci lagi tuh air. Paham nggak tuh? Jelas nggak tuh? Oke, sekarang ganti airnya jadi minyak. Minyak 1/2 liter atau minyak jangan 1/2 liter dah. 216 liter minyak. Kita lagi goreng tuh. Lagi goreng kerupuk misalkan. Tahu kan yang goreng kerupuk pakai baju Ultraman gitu. Pernah dengar nggak tuh? Pernah lihat nggak tuh? Itu kalau dia kejatuhan tai cicak, maka secara hukum dia menjadi najis dan tidak bisa disucikan. Cicak tuh Pak, perkara cicak doang tuh. Itu dia yang ngebantuin Namrud niupin apinya Nabi Ibrahim ditiupin. Kan kecil banget cicak ya. Apakah memberikan efek? Enggak memberikan efek, tapi nanti di akhirat dia ditanya cicak, lu ada di pihak mana? Saya ada di pihak Namrud ya Allah. Cicak mah nggak bakal masuk surga tuh cicak.
Nggak sudi saya di surga dicicak. Karena memang ngeselin. Akhirnya kata Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin. Bukan hanya dingin, tapi salam, selamat. Jadi kata para ulama, kalau itu api berubah jadi dingin aja tuh Pak. Jadi dingin aja. Nabi Ibrahim mati kedinginan Pak. Makanya ditambahin wasalaman. Dan juga selamat atas Ibrahim. Jadi itu api tidak membakar Ibrahim. Keluar tuh Nabi Ibrahim dari api tanggal 10 Muharram. Ini sekarang 10 Muharram nih. Pas nih momentumnya nih. Yang tadi sebelum berangkat kerja lupa ngasih duit ke bininya, transfer. Lupa ngasih ke orang tuanya masih ada, transfer dah. Alhamdulillah. Nyata betul itu. Nyata betul Pak. Alhamdulillah Pak ya. Kemarin tuh, kalau saya 10 Muharramnya kan kemarin. Ya Alhamdulillah. Berbagi kepada istri, berbagi kepada orang tua ya kan. Langsung terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala tuh, alhamdulillah. Ya minimal cicilan mobil bulan ini aman lah pokoknya gitu. Alhamdulillah. Itu 10 Muharram itu hari yang keramat, hari yang sakral, jangan digunakan untuk apapun. Jangan digunakan untuk hal-hal yang kira-kira dapat memberikan efek buruk selama 1 tahun ke depan. Kalau bisa kita ikutin sifat atau akhlaknya. Ada salah satu orang yang disebut oleh Rasulullah tuh di dalam Sunan Abu Daud disebutkan, dikutip di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi itu disebutkan namanya Abu Domdom Pak. Rasulullah tuh ketika itu sedang kumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah nanya, ayajizu ahadukum ayyakuna mithla Abi Domdom? Kalian pada bisa nggak sih kayak Abu Domdom? Para sahabat nanya, waman Abu Domdom ya Rasulullah? Abu Domdom ini siapa sih wahai Rasul? Abu Domdom ini kana rajulun min qablikum. Abu Domdom ini adalah seseorang yang pernah hidup sebelum kalian. Dia tuh kalau pagi-pagi, karena idza asbah, kalau dia lagi pagi-pagi itu dia ngomong begini nih. Allahumma inni wahabtu nafsi wa irdi lak. Ya Allah, aku korbankan, aku berikan diriku dan harga diriku kepadamu. Fala yashtimu man syatamah. Kalau dia dicaci maki oleh orang, dia tidak mencaci maki balik. Wala yadhlimu man dhalamah. Kalau dia dizolimi oleh orang, dia tidak zolimi balik. Wala yadribu man darabah. Kalau dia dipukul oleh orang, dia tidak pukul balik. Ini membersihkan hati yang betul-betul ini. Sampai namanya disebut oleh Rasulullah. Jadi kalau di jalan ada yang motong jalan kita, biarin. Bersih hati kita tuh. Kalau di jalan ada yang mepet-mepet kita, biarin. Ada yang ngatain kita, biarin. Ada yang ngomongin kita di belakang, ikhlas, ridho, nggak apa-apa. Halal nggak apa-apa. Ada yang mukul kita, udah nggak perlu. Memang di dalam fikih itu ada namanya daf'us so'il Pak. Atau dalam bahasa lain daf'us siyal. Kalau pukul, kita boleh pukul balik dalam ilmu fikih. Tapi beda dalam ilmu tazkiyatun nafas. Membersihkan jiwa. Pukul, udah. Wal'afwu khair, maafkan. Itu caranya Pak. Biar tensi nggak tinggi tuh Pak. Biar kolesterol nggak naik. Asam urat nggak naik tuh. Itu caranya Pak, bersihin hati. Siap tuh Pak jadi Abu Domdom. Siap jadi Abu Domdom? Siap. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita keluar dari sini hati kita bersih semua. Seluruh penyakit kita baik zahiran wa batinan dibersihkan oleh Allah. Diberikan kesembuhan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.